Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang eh, macam-macam statistik. Yang pertama adalah statistik deskriptif, kemudian statistik inferensial. Nah, apa sih itu statistik deskriptif? Nah, statistik deskriptif atau biasa juga disebut dengan statistik deduktif adalah sebuah statistik sederhana atau statistik yang tingkat pekerjaannya mencakup cara-cara menghimpun, menyusun, atau mengatur, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data berupa angka agar kita dapat memperoleh gambaran yang teratur, gambaran yang ringkas dan jelas mengenai suatu gejala atau peristiwa tertentu. Nah, di statistik deskriptif itu terbagi atas 5. Yang pertama adalah mean. Rata atau mean itu merupakan salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data dengan melihat pusatnya. Apabila data diurutkan dari terkecil sampai terbesar atau sebaliknya, maka kita bisa menghitung rata atau mean-nya. Nah, di bagian min ini terbagi atas 2 lagi. Ada yang pertama adalah min untuk data tunggal, di mana ini adalah rumus untuk menghitung min data tunggal. Nama rumusnya adalah X bar sama dengan sigma X per N, di mana X bar itu adalah rata atau rata-ratanya. Kemudian sigma X adalah jumlah dari semua hasil pengamatan atau observasi, dan N itu adalah jumlah dari keseluruhan observasi kita. Selanjutnya, data berkelompok, di mana data berkelompok itu diperoleh dari data yang telah kita kelompokkan, kemudian disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi ketika kita mempunyai data, data itu kita kelompokkan dan dibentuk dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, rumusnya adalah rumusnya adalah X bar sama dengan sigma F dikali XI per sigma F, di mana X bar itu adalah rata-rata atau min data berkelompoknya, F adalah frekuensi kelas interval, kemudian XI adalah titik tengah kelas interval. Jadi, ketika kita akan mencari rata-rata dari data berkelompok, maka kita harus menjumlahkan perkalian antara frekuensi kelas interval dengan titik tengah kelas intervalnya, kemudian hasilnya baru kita bagi dengan penjumlahan dari frekuensi setiap kelas intervalnya. Nah, untuk lebih memudahkan, mari kita langsung masuk ke contoh. Jadi di sini ada contoh bagaimana cara kita untuk mencari rata-rata atau min pada data tunggal. Nah, di sini ada data berupa nilai dari hasil ujian mahasiswa Tadris Matematika, di mana di sini datanya diambil dari 10 orang. Adapun hasil ujiannya adalah 70, 65, kemudian 85, 75, 90, dan seterusnya sampai kita memperoleh data terakhir yaitu 75. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung rata-rata atau min dari data tersebut. Nah, seperti rumus yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa X bar itu sama dengan sigma F dikali XI per N. Jadi, kita harus menjumlahkan dulu keseluruhan data dari hasil ujian mahasiswa ini. Jadi, kita jumlahkan 70 ditambah 65, ditambah 85, ditambah 75, tambah 90, dan seterusnya sampai ditambahkan dengan 75, itu dibagi dengan banyaknya orang atau banyaknya mahasiswa yang telah mengikuti ujian. Nah, di sini ada 10 orang, jadi hasil dari penjumlahan yang ini adalah 700 dibagi dengan 10, maka hasilnya adalah 70. Jadi nilai rata-rata hasil ujian untuk mahasiswa Tadris Matematika itu adalah 70. Nah, bagaimana dengan
contoh data berkelompok. Jadi di sini ada tabel. Jadi yang di sebelah kiri adalah tabel tinggi badan dengan frekuensinya berapa. Jadi misalnya di tinggi badan 150 sampai 153 ada 2 orang, kemudian 154 sampai 157 ada 5 orang, dan seterusnya sampai 170 sampai 173 itu ada 2 orang. Nah, ketika frekuensi ini kita jumlahkan, kita memperoleh hasil 30. Nah, selanjutnya ketika mengerjakan rata-rata atau min data berkelompok, kita harus mencari atau menambahkan kolom XI, di mana XI ini adalah nilai tengah dari setiap kelas. Jadi ini adalah kelas pertama, ini adalah kelas kedua, ini adalah kelas ketiga, dan seterusnya sampai kelas ke-6. Ya. Jadi bagaimana cara kita untuk mencari nilai XI? Maka kita harus mencari nilai tengah dari 150 sampai 153. Caranya adalah kita bisa menjumlahkan 150 ditambah 153 per 2. Ini hasilnya adalah 151,5. Nah, inilah yang menjadi XI untuk kelas pertama, dan seterusnya. Jadi langkah seperti ini dilakukan hingga kita memperoleh XI untuk kelas ke-6. Nah, setelah itu kita harus menambahkan satu kolom lagi, yaitu perkalian antara frekuensi dengan XI-nya. Jadi kita kalikan 2 dikali 151,5, itu hasilnya adalah 303. 5 dikali 155,5 hasilnya adalah 777,5. Nah, langkah ini kita lanjutkan sampai kita memperoleh perkalian antara FI dan XI untuk kelas ke-6, yaitu 2 dikali 171,5. Jadi hasilnya adalah 343. Setelah kita memperoleh XI dan FI kali XI, maka selanjutnya adalah kita tinggal menjumlahkan. Jadi total datanya ada 30, kemudian jumlah dari perkalian FI dikali XI itu adalah 4.833. Nah, sesuai dengan rumus untuk min data berkelompok, kita tinggal membagi FI dikali XI, jadi kita tinggal membagi ini 4.833 dengan 30. Nah, hasilnya adalah 161,1, kemudian dibulatkan menjadi 161. Jadi rata-rata untuk tabel ini adalah 161. Nah, selanjutnya adalah median. Median adalah nilai tengah dari gugusan data yang telah diurutkan atau disusun mulai dari data terkecil sampai data terbesar. Jadi ketika kita akan menghitung median atau nilai tengah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengurutkan data tersebut. Jadi data tersebut diurutkan mulai dari data yang terkecil sampai dengan data yang terbesar. Nah, di sini ada perbedaan antara nilai rata-rata dan nilai median. Nah, kalau nilai rata-rata itu adalah rata-rata yang diperoleh dari semua nilai data, maka median itu adalah posisi dari rata-rata tersebut. Jadi, median itu adalah tempat di mana rata-rata itu berada. Nah, posisi median itu berada di tengah-tengah. Jadi, karena dia di tengah-tengah, berarti banyaknya data yang ada di bawahnya sama dengan banyaknya data yang ada di atasnya. Sama, ya seperti itu. Kemudian, median juga terbagi atas 2. Yang pertama adalah median untuk data tunggal. Median data tunggal itu kita harus melakukan pengurutan mulai dari terkecil sampai terendah. Nah, misalnya
datanya ganjil, maka cara untuk mencari mediannya adalah kita menjumlahkan n tambah 1/2 dari urutan, mulai dari data terkecil sampai terbesar. Nah, sedangkan untuk median data berkelompok, kita menggunakan rumus ini. Jadi median itu sama dengan TB ditambah N/2 dikali FK per FI dikali P, di mana ME itu adalah mediannya, kemudian TB itu batas bawah kelas median, dan N adalah banyaknya data, FK itu adalah frekuensi kumulatif, sementara FI adalah frekuensi kelas median, dan P adalah lebar interval kelas. Jadi untuk menghitung nilai median data berkelompok, kita butuh TB, batas bawah kelas median, kita butuh berapa jumlah datanya, kemudian kita butuh frekuensi kumulatifnya berapa, kemudian kita butuh frekuensi kelas mediannya dan lebar interval kelasnya. Nah, ini contoh untuk data tunggal. Jadi di sini untuk data tunggal ada contoh tentukan median dari data berikut. Ada 7, 4, 6, 7, 8, 5, 9, 5, 7, 8, dan 9. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa untuk mencari median, kita harus mengurutkan data dari yang terkecil sampai terendah. Sehingga kita harus mengurutkan seperti ini. Ada mulai dari 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, dan 9, 9. Nah, kita selanjutnya mencari letak mediannya. Jadi rumusnya adalah N ditambah 1/2. Jadi N-nya ada 11, jadi ada 11 data. Hasilnya adalah 11 tambah 1/2 itu sama dengan 12/2 sama dengan 6. Nah, nilai median terletak pada data ke-6 setelah diurutkan. Maksudnya adalah kita menghitung mulai dari data yang pertama sampai data ke-6. Jadi letaknya ada di data ke-6. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi mediannya adalah ini. Jadi mediannya adalah 7. Nah, jika jumlah data yang diperoleh ternyata genap, maka median adalah nilai antara data ke N/2 dan data ke N/2 tambah 1. Jadi ini kan ganjil. Jadi ini adalah data ganjil. Jadi kita langsung menentukan tepat di tengah-tengah. Nah, kalau misalnya datanya genap, maka kita harus menentukan bahwa mediannya berada di antara N/2 dan N/2 tambah 1. Bagaimana caranya? Mari kita ke contoh. Di sini ada data, ada 7, 6, 8, 7, 8, 5, 9, 5, 8, 9, 6. Nah, seperti biasa kita urutkan terlebih dahulu. Hasilnya adalah 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, dan 9. Nah, di sini letak mediannya berada pada data N tambah 1/2. Ingat, N tambah 1/2 artinya ini N-nya ada 10 tambah 2 sama dengan 5. Jadi dia berada pada data ke-6. Nah, letak median berada pada data ke-5 dan 6, yaitu 7 dan 7 yang ini ya. Nah, jadi karena datanya genap, maka kita harus menentukan bahwa dia berada di antara data ini, di antara data ke-7 dan 7 ini. Jadi kita harus mencari lagi, rumusnya adalah ini median sama dengan 7 ditambah 7/2 sama dengan 14/2 sama dengan 7. Jadi median dari data tersebut adalah 7. Nah, selanjutnya untuk median data berkelompok, di sini kita masih menggunakan tabel dari rata-rata tadi. Jadi di sini ada tinggi badan dan frekuensi. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan dulu letak dari kelas median. Letak dari kelas median itu rumusnya adalah N/2. Nah, di mana kita ketahui bahwa jumlah data yang ada ini adalah 30, berarti kelas median itu
ada di 30 bagi 2 sama dengan 15. Jadi, sama dengan 15, jadi kita 15 ini, kita peroleh dari, kita harus mencari dulu frekuensi kumulatifnya berapa. Jadi seperti di tabel frekuensi di bagian penyajian data, caranya adalah kita menjumlahkan frekuensi, yang ada dengan frekuensi setelahnya. Jadi misalnya ini adalah 2 tetap sama, kemudian, 2 ditambah 5 hasilnya 7, kemudian 5 ditambah 10 hasilnya, 7 ditambah 10 sama dengan 17, kemudian 17 ditambah 7 sama dengan 24, kemudian 24 ditambah 4 sama dengan 28, 28 ditambah 2 sama dengan 30. Nah, cara menentukan kelas mediannya adalah kita mencari angka 15 ini berada di kelas yang mana. Nah, angka 15 itu setelah kita lihat, oh dia berada di antara kelas yang ini, kelas yang ditebalkan, kemudian barulah kita tahu bahwa kita akan menggunakan kelas yang ini untuk mencari nilai dari median yang akan kita cari. Nah, seperti rumusnya, median itu sama dengan TB ditambah N/2 kurang FK per F1 dikali T, di mana TB itu tepi bawah kelas ini kan ada 158. Ya, 158. Cara mencari TB itu adalah 158 dikurangi 0,5. Nah, hasilnya adalah 157,5. Kemudian dijumlahkan, N-nya adalah 30 per 2, kemudian FK frekuensi kumulatif sebelumnya itu diperoleh dari FK sebelum kelas ini, yaitu adalah 7. Kemudian per FI adalah frekuensi yang ada pada kelas tersebut. Frekuensi yang ada pada kelas tersebut adalah 10, kemudian ini dikali 4, dari mana panjang kelasnya. Jadi, kita mulai menghitung 161 dikurang 158 ditambah 1. Itu hasilnya adalah 4. Nah, akhirnya kita memperoleh hasil yaitu median sama dengan 157,5 ditambah 15 dikurang 7 per 10, ini dikali 4. Kemudian 157,5 ditambah 24 per 10, diperoleh hasil 157,5 ditambah 2,4. Hasilnya adalah 159,9. Nah, ini dibulatkan menjadi 160. Jadi, median untuk data ini adalah 160. Selanjutnya adalah modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau biasanya disebut frekuensi terbesar dari sebuah data. Jadi kalau kita ingin mengetahui nilai pemusatan, maka kita akan menghitung modusnya dulu. Nah, ketika ada data yang telah kita dapatkan, bisa saja data itu tidak memiliki modus atau bisa juga data tersebut memiliki beberapa modus. Nah, kalau misalnya data tersebut memiliki satu modus saja, itu disebut unimodal. Kemudian kalau punya 2 modus disebut bimodal, dan kalau tanpa memiliki modus disebut non-modal. Nah, modus juga dibagi 2, modus untuk data tunggal, yaitu apabila data yang diperoleh tidak dikelompokkan, maka modus itu disebut data tunggal. Kemudian ketika modus itu dikelompokkan, maka modus itu dapat ditentukan berdasarkan frekuensi terbesar dari kelas intervalnya. Jadi, ini adalah rumus untuk menghitung nilai modus, di mana rumusnya adalah MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali T, di mana MO itu adalah modus, TB adalah batas bawah interval kelas modus, kemudian D1 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya.
dan P itu adalah lebar interval kelas modus. Jadi ini adalah rumus yang akan kita gunakan untuk menghitung modus pada data berkelompok. Jadi ini contohnya untuk data tunggal, tentukan modus dari data berikut ada 9, 6, 7, 8, 7, 5, 8, 5, 8, 4. Jadi seperti biasa kita harus mengurutkan dulu datanya. Jadi datanya diurutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Di sini ada 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, dan 9. Nah, modus itu adalah data yang paling sering muncul. Jadi, untuk data tunggal, kita hanya perlu melihat data mana yang paling sering muncul atau paling banyak dari data yang sudah diurutkan tadi. Nah, di sini terlihat jelas bahwa data yang paling sering muncul itu adalah 8. Kenapa? Karena 8 muncul 3 kali. Yang lain hanya ada yang muncul 2 kali, ada yang hanya muncul sekali. Jadi modus untuk data tersebut adalah 8. Nah, selanjutnya ini adalah contoh untuk data berkelompok, di mana kita masih menggunakan tabel yang sama dengan min dan median tadi. Bedanya di sini kita harus melihat di kelas mana yang memiliki frekuensi paling besar. Jadi untuk menentukan kelas pada modus, maka kita hanya melihat di mana kelas yang memiliki frekuensi terbesar, maka kelas itulah yang akan kita pergunakan untuk menghitung modusnya. Nah, kita lihat di sini di bagian frekuensi itu yang paling besar adalah 10, itu berada di kelas 158 dikurang 161. Maka kelas inilah yang akan menjadi patokan kita untuk menghitung modusnya. Nah, tadi ada rumus D1. D1 itu adalah selisih antara frekuensi kelas itu dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi ini 10 kurang 5 adalah 5, kemudian D2 adalah selisih antara frekuensi pada kelas tersebut dengan frekuensi kelas setelahnya. Jadi ini D2 itu sama dengan 10 dikurang 7 sama dengan 3. Nah, setelah itu kita bisa langsung menghitung nilai modusnya. Nah, rumusnya adalah modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. P itu adalah panjang kelas. Nah, karena dia berada di kelas 158 sampai 161, maka otomatis TB-nya adalah 157,5. Kemudian dijumlahkan 5 per 8 dikali 4. Ini hasilnya adalah 157,5 ditambah 20 per 8. Hasilnya adalah 160. Jadi modus untuk data ini juga 160. Baik. Selanjutnya, ada yang namanya varians dan simpangan baku. Nah, varians itu adalah bentuk kuadrat dari simpangan baku. Jadi kalau kita mencari varians dan simpangan baku tuh caranya hanya satu, nanti kita tinggal menarik akar. Jadi simpangan baku itu kita tarik akar dari variansnya. Nah, simpangan baku atau biasa juga disebut standar deviasi merupakan suatu nilai yang menunjukkan besarnya simpangan rata-rata seluruh nilai yang ada dalam kelompok data dengan nilai pusatnya dengan cara menghilangkan kemungkinan nilai nol dengan jalan dikuadratkan. Jadi ukuran penebaran yang paling sering digunakan itu adalah simpangan baku. Jadi kita menghitung simpangan dari rata-rata dari seluruh nilainya. Jadi kita harus melakukan pengkuadratan sehingga kemungkinan nilai nol itu hilang. Jadi langsung kita kuadratkan. Nah, simpangan baku itu disimbolkan dengan S, sementara varians disimbolkan dengan S kuadrat. Nah, simbol tersebut berlaku untuk pengukuran sampel. Sedangkan untuk pengukuran populasi, simpangan baku itu simbolnya sigma, dan varians disimbolkan dengan sigma kuadrat. Jadi, S dan S kuadrat adalah statistik, sedangkan
sigma dan sigma kuadrat adalah parameternya. Nah, ini contoh. Oke, varians dan simpangan baku dari sampel. Ini ada rumusnya. Jadi varians itu didefinisikan sebagai S kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, XI dikurang, ini ada simbol kurang, dikurang X bar per 2, X bar pangkat 2 per N dikurang 1, di mana simpangan bakunya kita tinggal menarik akar dari sigma I sama dengan 1 sampai N, XI dikurang X bar pangkat 2 per N kurang 1. Di mana S pangkat 2 itu adalah variansnya, S adalah simpangan baku, kemudian N adalah jumlah seluruh data dalam sampel, XI itu adalah nilai data ke I, dan X bar adalah rata-rata seluruh nilai data sampel. Nah, sedangkan untuk simpangan baku dari populasi ini ada rumusnya, sama ya, ini ada kurang, jadi varians itu sigma I sama dengan 1 sampai N, XI dikurang mu pangkat 2 per N, kemudian simpangan baku rumusnya adalah akar sigma I sama dengan 1 sampai N, XI dikurang mu pangkat 2 per N, di mana sigma pangkat 2 itu adalah varian, sigma sama dengan simpangan baku, N adalah jumlah seluruh data dalam populasi, dan mu adalah rata-rata populasi. Nah, contohnya di sini ini adalah contoh varian untuk data yang tunggal. Kemudian di sini ada nilai ujian susulan 5 mahasiswa adalah sebagai berikut, 80, kemudian ada 65, 90, 75, dan 50. Jadi hal pertama yang dilakukan adalah kita menentukan min-nya dulu. Jadi min-nya atau X bar itu sama dengan 80 tambah 65 tambah 90 tambah 75 tambah 50 per 5 itu sama dengan 72. Jadi X bar-nya adalah 72. Kemudian di sini ada data 80. Di sini ada kolom XI. XI ini adalah data yang ini. Kemudian ada XI dikurang X bar. Jadi 80 dikurang, di sini diperoleh dari 80 dikurang 72. Kemudian 65 dikurang 72 dan seterusnya, sehingga diperoleh XI dikurang X bar itu adalah 8 min 7 min 7 18 3, dan yang terakhir adalah min 12. Selanjutnya kita tinggal menjumlahkan data yang atau angka yang ada di kolom XI dikurang X bar ini. Jadi 8 pangkat 2 itu 64, negatif 7 pangkat 2 itu adalah 49, 18 pangkat 2 itu 324, dan seterusnya. Setelah itu kita memperoleh sigma XI dikurang X bar pangkat 2 itu hasilnya adalah 590. Nah, nilai inilah yang akan kita masukkan di bagian varian. Nah, ini tadi rumusnya, kemudian S kuadrat itu adalah 590 per 5 kurang 1, sama saja 590 dibagi 4, itu hasilnya adalah 147,5. Nah, karena simpangan baku itu adalah akar dari varians, maka S itu adalah akar dari 147,5, itu hasilnya adalah 12,14. Jadi diperoleh varians untuk data tersebut adalah 147,5, sementara simpangan bakunya itu sebesar 12,14. Nah, ini untuk data berkelompok. Jadi untuk yang tadi masih di tabel yang tadi ada tinggi badan dan frekuensi. Nah, di sini yang kita cari adalah kolom XI kan sudah ada, kemudian kolom XI kuadrat, jadi ini yang ditambahkan. Kemudian ini sudah ada. Nah, yang ditambahkan yang ini juga. Jadi ada 2 kolom tambahannya, itu XI kuadrat dan XI kuadrat. Jadi XI kuadrat itu diperoleh dari mana? Jadi kita tinggal
mengkuadratkan nilai XI diperoleh ini, selanjutnya sampai seterusnya diperoleh 171,5 pangkat 2 itu hasilnya adalah 29.412,25. Kemudian untuk kolom FI kali XI kuadrat ini diperoleh dari perkalian antara 2 dengan ini. Ini yang dikali. Hasilnya adalah 45.904,5 dan seterusnya sampai yang ini. Kali 58.824,5, kemudian keseluruhan dijumlah ini FI sama dengan 30, FI dikali XI itu sama dengan 4.833 dan FI kali XI kuadrat itu sama dengan 779.384. Nah, rumusnya adalah N sigma I sama dengan 1 sampai K FI dikali XI kuadrat dikurang sigma I sama dengan 1 sampai K FI XI berpangkat 2 per N dikali N kurang 1. Jadi di sini masukkan atau substitusikan N sama dengan 30, kemudian sigma yang tadi yang ini kita masukkan ke sini, kemudian dikurang ini masuk ke sini berpangkat 2 per 30, N-nya adalah 30, N kurang 1 artinya 30 kurang 1. Nah, diperoleh hasil yaitu X kuadrat sama dengan 27,4 atau variansinya itu sebesar 27,4. Nah, sekarang untuk S-nya jadi kita tinggal mengakarkan atau mencari akar dari 27,4. Jadi kita mengakarkan. Hasilnya adalah akar dari 27,4 itu hasilnya adalah 5,23. Jadi S-nya adalah 5,23. Jadi diperoleh simpangan baku variansinya adalah 27,4 sementara simpangan bakunya adalah 5,23. Nah, selanjutnya statistik yang kedua itu adalah statistik inferensial. Nah, apa sih itu statistik inferensial? Statistik inferensial itu adalah biasa juga disebut statistik induktif, adalah statistik lanjut atau statistik mendalam yang menyediakan aturan atau cara yang dapat digunakan sebagai alat dalam rangka menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kumpulan data yang telah dikumpul dan kemudian telah diolah. Selain itu, statistik inferensial juga biasanya menyediakan aturan tertentu dalam rangka penarikan kesimpulan, penyusunan atau pembuatan ramalan, penafsiran, dan sebagainya. Nah, biasanya statistik inferensial ini juga disebut sebagai uji hipotesisnya. Jadi ketika kita akan menguji hipotesis, sebenarnya yang kita lakukan adalah menghitung statistik inferensialnya. Nah, statistik inferensial itu ada banyak, tapi di dalam materi ini kita hanya akan membahas tentang uji T, kemudian uji regresi, dan uji korelasi. Nah, jenis-jenis statistik inferensial itu ada dua. Yang pertama adalah statistik parametrik, yaitu statistik yang mengharuskan beberapa syarat terpenuhi pada parameter populasi, seperti data berskala interval atau rasio. Pengambilan sampelnya harus secara random, data harus memenuhi distribusi normal, dan data memiliki varians yang homogen. Nah, statistik parametrik ini contohnya ya, yang pertama di bagian uji T itu ada pair sample t-test, kemudian ada independent sample t-test. Kemudian ada uji regresi, di uji regresi itu ada dua, regresi linear sederhana dan regresi linear ganda. Kemudian di bagian korelasi itu ada dua juga, yang pertama adalah korelasi sederhana dan korelasi ganda. Jadi itulah tadi beberapa contoh tentang statistik parametrik.
Kemudian statistik non-parametrik itu adalah statistik yang parameter populasinya tidak perlu memenuhi syarat seperti pada statistik parametrik tadi. Nah, biasanya statistik non-parametrik itu bersifat bebas dan lebih sering menggunakan skala nominal dan ordinal yang secara umum memang tidak berdistribusi normal. Jadi contoh untuk statistik non-parametrik itu adalah uji one sample t-test. Jadi one sample t-test itu tidak perlu dilakukan uji normalitas terlebih dahulu. Baik, mungkin itu saja materi pada kesempatan ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.